Paradoks mencari kerja. Ada seorang anak muda berumur 24 tahun, baru saja lulus S2 dengan semangat membara buat cari kerja. Dia yakin banget semua jerih payah kuliahnya bakal terbayar begitu masuk dunia kerja. Tapi begitu buka-buka lowongan, semangatnya mulai turun. Hampir semua posisi yang dia incar punya syarat, minimal pengalaman kerja 2 tahun. Masalahnya, dia belum pernah kerja sama sekali. Sedangkan buat punya pengalaman, dia harus kerja dulu. Tapi buat bisa kerja, dia harus punya pengalaman. Namun, dia nggak nyerah. Dia rela magang 2 tahun dengan gaji kecil demi dapetin pengalaman yang katanya jadi kunci. Setelah 2 tahun, dia akhirnya selesai magang dan siap ngelamar lagi. Tapi kali ini ada syarat harus lampirin SKCK. Ya udah, dia ke Polsek buat bikin SKCK. Ternyata bikin SKCK harus punya BPJS Kesehatan. Jadi dia pun rela daftar BPJS dan bayar premi tiap bulan. Akhirnya lengkaplah semua berkas. Dia kirim lamaran lagi ke perusahaan impian. Tapi hasilnya tetap ditolak karena batas usia maksimal pelamar adalah 25 tahun dan dia sekarang udah 26 tahun. Itulah yang disebut Catch-22 Paradox, situasi absurd di mana aturan atau syarat yang dibuat saling bertentangan, sehingga mustahil dipenuhi. Di dunia nyata, paradoks ini sering banget kejadian, terutama di Indonesia. Paradoks buaya. Ada seekor buaya yang mencuri anak kecil dari seorang ayah. Buaya itu kemudian bilang, "Aku akan mengembalikan anakmu kalau kamu bisa menebak dengan benar apa yang akan aku lakukan selanjutnya." Sang ayah lalu menjawab, "Kamu tidak akan mengembalikan anakku." Nah, disinilah paradoksnya mulai muncul. Kalau buaya tidak mengembalikan anak itu, berarti tebakan sang ayah benar, dan sesuai janjinya, buaya harus mengembalikannya. Tapi kalau buaya mengembalikan anak itu, berarti tebakan sang ayah salah, sehingga buaya tidak wajib mengembalikannya. Jadi apapun keputusan buaya, hasilnya selalu bertentangan dengan ucapannya sendiri. Inilah yang disebut krokodil paradoks atau paradoks buaya. Paradoks logika klasik yang menggambarkan dilema antara janji, kebenaran, dan tindakan yang saling bertabrakan. Paradoks Sorites. Bayangin kamu punya tumpukan pasir besar. Sekarang kamu ambil 1 butir pasir dari situ. Apakah masih bisa disebut tumpukan? Tentu masih. Lalu kamu ambil 1 butir lagi, dan 1 lagi, dan 1 lagi. Pertanyaannya, pada titik keberapa tumpukan itu berhenti disebut tumpukan? Nah, disinilah letak paradoksnya. Secara logika, mengambil 1 butir pasir tidak seharusnya mengubah status tumpukan. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, akhirnya tumpukan itu benar-benar hilang. Masalahnya, nggak ada batas yang jelas kapan perubahan status itu terjadi. Paradoks Sorites ini menggambarkan betapa kaburnya batas dalam konsep sehari-hari, seperti banyak dan sedikit, kaya dan miskin, atau botak dan berambut. Paradoks Pinocchio. Ini Pinocchio, boneka kayu yang hidungnya bakal memanjang setiap kali dia berbohong. Sekarang gimana kalau suatu hari Pinocchio bilang, "Hidungku akan tumbuh sekarang." Nah, coba pikirin baik-baik. Kalau kalimat itu bohong, berarti sesuai aturan, hidungnya harus tumbuh. Tapi kalau hidungnya tumbuh, berarti ucapannya benar, yang artinya hidungnya nggak seharusnya tumbuh. Jadi, apapun hasilnya, logikanya muter sendiri tanpa bisa diselesaikan. Paradoks layanan. Ada 2 produk elektronik dari merek yang berbeda. Yang pertama, kasih garansi resmi selama 1 tahun. Barangnya lumayan sering rusak, tapi tiap kali pelanggan klaim garansi, pelayanannya cepat, ramah, dan hasil perbaikannya memuaskan. Akhirnya, banyak pelanggan yang justru puas dan ngasih nilai tinggi ke merek itu. Sementara merek satunya lagi nggak kasih garansi, tapi anehnya produknya awet banget. Jarang rusak bahkan setelah bertahun-tahun dipakai. Tapi karena nggak ada pengalaman klaim garansi, pelanggan merasa kurang diperhatikan. Nilai kepuasannya malah lebih rendah dari produk yang sering rusak tadi.
Nah, disinilah muncul paradoks layanan. Semakin sering layanan dipakai, justru bisa bikin pelanggan merasa lebih puas, walaupun artinya produk itu sering bermasalah. Sebaliknya, produk yang sebenarnya bagus dan nggak pernah rusak malah bisa dianggap kurang memuaskan, karena nggak pernah ada interaksi pelayanan. Paradoks ini ngasih pelajaran penting. Kadang, bukan soal seberapa bagus barangnya, tapi seberapa baik pengalaman yang dirasakan pelanggan saat menghadapi masalah. Paradoks tak terdeskripsi. Kata tak terdeskripsi atau tak tergambarkan diciptakan untuk menyebut sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Tapi di situ justru muncul paradoksnya. Saat kamu mengatakan bahwa sesuatu tidak dapat dideskripsikan, pada saat itu juga kamu sudah mendeskripsikannya. Karena kamu memberi label pada sesuatu yang katanya tidak bisa dilabeli. Kalau sesuatu memang benar-benar tak terdeskripsikan, kamu bahkan tidak akan menyebutnya tak terdeskripsikan sejak awal. Paradoks pilihan. Pernah kebingungan berada di depan menu yang panjang banget sampai pada akhirnya nggak pesen apa-apa. Itu contoh gampang dari paradox of choice. Intuisi kita bilang semakin banyak pilihan makin bagus karena kita bisa pilih yang paling pas. Tapi kenyataannya terlalu banyak opsi sering bikin bingung, menunda keputusan, dan setelah memilih kita malah lebih mudah menyesal karena mikir seandainya pilih yang lain. Dalam psikologi ada dua penyebab utama kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, overload informasi membuat otak susah bandingkan semua opsi sehingga keputusan jadi lambat. Kedua, ekspektasi naik. Kalau banyak pilihan, kita berharap dapat yang sempurna. Jadi kalau hasilnya biasa saja, tingkat kepuasan turun. Akibatnya muncul penyesalan yang bikin kita kurang bahagia. Paradoks Simpson. Paradoks Simpson muncul saat data yang kelihatannya menunjukkan satu kesimpulan. Ternyata bisa berubah total kalau datanya dipecah jadi kelompok-kelompok kecil. Contohnya dalam data kesenjangan sosial. Misalnya, pemerintah rilis data nasional yang bilang pendapatan rata-rata masyarakat naik 15% tahun ini. Sekilas kelihatannya positif, ekonomi terlihat makin makmur. Tapi setelah datanya dipecah, ternyata kelompok orang kaya naik 40%. Sedangkan kelompok menengah stagnan dan kelompok miskin malah turun 5%. Kalau semua data digabung, kesannya seluruh rakyat sejahtera. Padahal kenyataannya, kenaikan cuma dinikmati sebagian kecil masyarakat. Paradoks ini ngingetin kita kalau angka statistik gak selalu nunjukin kebenaran penuh, terutama kalau konteks dan detailnya tidak diperhatikan. Paradoks hari kebalikan. Jika aku bilang hari ini adalah hari kebalikan, apakah itu benar atau salah? Bootstrap Paradox. Kamu nemu buku teori fisika dari masa depan, lalu kamu bawa ke masa lalu dan kasih ke dirimu sendiri yang muda. Lalu kamu menyalin isi buku itu. Jadi, siapa penulis aslinya?